Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang cara belajar apapun 10 kali lebih efektif menggunakan teknik pakar memori yang dijelaskan dalam buku Make It Stick oleh Peter C. Brown, Henry L. Rodiger III, dan Mark A. McDaniel. Kamu pasti penasaran kan tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat informasi dengan lebih efektif? Jadi, simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru tentang tips dan trik belajar yang efektif. Kamu juga bisa komen di bawah jika memiliki pertanyaan atau saran tentang video ini. Aku mau membahas tentang teknik space repetition, atau yang juga dikenal sebagai pengulangan berjeda. Kamu pasti pernah mengalami situasi di mana kamu belajar sesuatu, tapi kemudian lupa beberapa hari kemudian. Ini karena otak kita memiliki cara kerja yang unik dalam mengingat informasi. Ketika kamu belajar sesuatu, informasi itu akan masuk ke dalam memori jangka pendek, tapi tidak langsung masuk ke memori jangka panjang. Space repetition adalah teknik yang dapat membantu kamu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan lebih efektif. Caranya adalah dengan mengulangi informasi yang ingin kamu ingat pada interval waktu yang semakin panjang. Misalnya, jika kamu ingin mengingat sebuah kata atau konsep, kamu bisa mengulangi kata atau konsep tersebut hari ini, lalu besok, lalu seminggu kemudian, lalu sebulan kemudian, dan seterusnya. Dengan menggunakan space repetition, kamu dapat meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat informasi dengan lebih baik. Ini karena otak kita memiliki kemampuan untuk mengingat informasi yang diulangi secara teratur. Dan informasi yang diulangi pada interval waktu yang semakin panjang akan lebih mudah diingat daripada informasi yang diulangi secara berlebihan dalam waktu yang singkat. Kamu bisa menerapkan space repetition dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membuat kartu flash atau menggunakan aplikasi yang dapat membantu kamu mengulangi informasi pada interval waktu yang tepat. Misalnya, jika kamu ingin belajar bahasa Inggris, kamu bisa membuat kartu flash dengan kata-kata baru dan mengulangi kata-kata tersebut pada interval waktu yang semakin panjang. Aku juga ingin memberikan contoh tentang bagaimana space repetition dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kamu ingin mengingat sebuah nomor telepon, kamu bisa mengulangi nomor telepon tersebut beberapa kali sehari, lalu besok, lalu seminggu kemudian, dan seterusnya. Dengan cara ini, kamu dapat memastikan bahwa nomor telepon tersebut akan masuk ke dalam memori jangka panjang dan tidak akan lupa. Dalam buku Make It Stick, Peter C. Brown, Henry L. Rodiger III, dan Mark A. McDaniel menjelaskan bahwa spaced repetition adalah salah satu teknik yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan mengingat. Mereka juga menjelaskan bahwa spaced repetition dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti belajar bahasa, matematika, sejarah, dan lain-lain. Jadi, aku harap kamu sudah memahami tentang space repetition dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan space repetition, kamu dapat meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami informasi dengan lebih baik, sehingga kamu dapat mencapai tujuan belajar yang lebih efektif. Setelah kita membahas tentang spaced repetition, sekarang mari kita lanjut ke teknik lain yang sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat, yaitu retrieval practice atau latihan mengingat kembali. Retrieval practice adalah teknik yang melibatkan proses mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan melakukan latihan mengingat kembali, kamu dapat memperkuat memori
dan meningkatkan kemampuan mengingat informasi dengan lebih baik. Teknik ini sangat efektif karena dapat membantu memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Cara melakukan retrieval practice sangat sederhana. Kamu dapat memulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian, cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa melihat catatan atau sumber informasi lainnya. Dengan melakukan ini, kamu akan memaksa otak untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan teknik lain seperti membuat kuis atau tes diri. Dengan melakukan ini, kamu dapat mengetahui seberapa baik kamu telah memahami materi yang telah dipelajari dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Retrieval practice juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat peta konsep, membuat ringkasan, atau bahkan berdiskusi dengan teman-teman tentang materi yang telah dipelajari. Salah satu keuntungan utama dari retrieval practice adalah dapat membantu mengurangi fenomena yang disebut illusion of mastery. Illusion of mastery adalah ketika kamu merasa telah memahami materi dengan baik, tetapi sebenarnya belum memahaminya dengan benar. Dengan melakukan retrieval practice, kamu dapat mengetahui seberapa baik kamu telah memahami materi dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Dalam buku Make It Stick, Peter C. Brown, Henry L. Rodiger III, dan Mark A. McDaniel menjelaskan bahwa retrieval practice adalah salah satu teknik yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat. Mereka juga menjelaskan bahwa teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti belajar bahasa, matematika, atau bahkan mengingat nomor telepon. Jadi, bagaimana kamu dapat menerapkan retrieval practice dalam kehidupan sehari-hari? Kamu dapat memulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa melihat catatan atau sumber informasi lainnya. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan teknik lain seperti membuat kuis atau tes diri untuk mengetahui seberapa baik kamu telah memahami materi yang telah dipelajari. Dengan melakukan retrieval practice secara teratur, kamu dapat meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat dengan lebih efektif. Setelah kita membahas tentang retrieval practice, sekarang mari kita lanjut ke teknik lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kemampuan belajar, yaitu interleaving atau belajar gado-gado atau campuran. Kamu pasti pernah merasa bahwa belajar satu topik dalam waktu lama bisa membuatmu bosan dan tidak efektif, kan? Nah, interleaving adalah teknik yang dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan belajar dengan cara memvariasikan topik yang dipelajari. Interleaving adalah teknik belajar yang melibatkan penggabungan beberapa topik atau materi dalam satu sesi belajar. Dengan cara ini, kamu dapat meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan dan memahami konsep-konsep yang berbeda. Misalnya, jika kamu sedang belajar matematika, kamu bisa menggabungkan topik algebra, geometri, dan trigonometri dalam satu sesi belajar. Dengan melakukan ini, kamu dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait. Salah satu kelebihan dari interleaving adalah bahwa teknik ini dapat membantu kamu mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ketika kamu belajar dengan cara interleaving, kamu diharuskan untuk berpikir kritis dan menghubungkan konsep-konsep yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Ini dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis. Contoh lain dari penerapan interleaving adalah dalam belajar bahasa. Jika kamu sedang belajar bahasa Inggris, kamu bisa menggabungkan topik grammar, vocabulary, dan listening dalam satu sesi belajar. Dengan melakukan ini,
kamu dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan lebih efektif. Namun, perlu diingat bahwa interleaving tidak berarti bahwa kamu harus belajar semua topik secara bersamaan. Kamu masih perlu memfokuskan diri pada satu topik utama, tetapi kamu juga dapat menggabungkan topik lain yang terkait untuk meningkatkan kemampuan belajar. Dengan cara ini, kamu dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi dengan lebih efektif. Jadi, bagaimana kamu dapat menerapkan interleaving dalam belajarmu? Pertama, kamu perlu menentukan topik utama yang ingin kamu pelajari. Kemudian, kamu dapat menggabungkan topik lain yang terkait untuk meningkatkan kemampuan belajar. Pastikan kamu untuk memvariasikan topik yang dipelajari dan tidak terlalu fokus pada satu topik saja. Dengan melakukan ini, kamu dapat meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat informasi dengan lebih efektif. Setelah kita membahas beberapa teknik efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat, sekarang mari kita lanjut ke teknik yang tidak kalah penting, yaitu generation, menebak sebelum tahu. Teknik ini berfokus pada kemampuan kita untuk menebak atau memprediksi informasi sebelum kita benar-benar mengetahuinya. Generation adalah proses di mana kita mencoba menghasilkan informasi atau jawaban dari memori kita sendiri sebelum kita diberikan informasi tersebut. Dengan melakukan ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat dan memahami informasi dengan lebih baik. Bayangkan kamu sedang belajar tentang sejarah, dan kamu mencoba menebak tanggal penting sebelum melihat catatan atau buku. Dengan menebak, kamu tidak hanya mengingat tanggal tersebut, tetapi juga memahami konteks dan hubungannya dengan peristiwa lain. Teknik generation dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti matematika, sains, bahasa, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu sedang membaca buku, cobalah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita sebelum kamu membaca bab berikutnya. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya meningkatkan kemampuan mengingat, tapi juga meningkatkan kemampuan analitis dan kritis kamu. Salah satu contoh penerapan teknik generation adalah dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka. Kamu bisa membuat pertanyaan terbuka yang meminta jawaban yang lebih panjang dan detail, bukan hanya jawaban singkat. Misalnya, apa yang kamu pikir akan terjadi jika, atau bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kamu akan terpaksa menggunakan kemampuan analitis dan kritis kamu untuk menghasilkan jawaban yang masuk akal. Teknik generation juga dapat membantu mengurangi illusion of mastery, yaitu kecenderungan kita untuk merasa telah memahami sesuatu hanya karena kita telah membacanya atau mendengarnya. Dengan menebak dan memprediksi informasi, kita dapat memastikan bahwa kita benar-benar memahami konsep dan informasi yang sedang dipelajari. Dalam menerapkan teknik generation, kamu bisa memulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa melihat catatan atau buku. Setelah itu, periksa jawaban kamu dengan catatan atau buku untuk melihat seberapa akurat jawaban kamu. Dengan melakukan ini secara teratur, kamu akan melihat peningkatan kemampuan mengingat dan memahami informasi dengan lebih efektif. Jadi, mulai sekarang, cobalah menerapkan teknik generation dalam proses belajar kamu. Menebak dan memprediksi informasi sebelum kamu benar-benar mengetahuinya dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami informasi dengan lebih baik. Dengan teknik ini, kamu akan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar dan mengingat informasi. Jadi, itu dia teman-teman.
4 teknik yang dapat membantu kamu meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat informasi dengan lebih efektif. Ingat, kunci untuk meningkatkan kemampuan belajar adalah dengan menggunakan teknik yang tepat dan konsisten. Jangan ragu untuk mencoba teknik-teknik di atas dan lihat perbedaannya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.